Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, jumpa kembali bersama saya Hamis Wakil, pemuda awam ngomong kocak. Baik teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya mau ingin sedikit memberi kembali pandangan saya menyangkut soal masalah case yang kemudian hari ini jika Anda lihat memang Anda ikuti sejak awal kita selalu menyampaikan pendapat perkara hal ini, yakni adalah menyangkut soal masalah Al Zaitun. Nah, sampai sejauh ini kita masih saja konsisten untuk kemudian mengawal perkara ini teman-teman semua, dan beberapa hari lalu kemudian kita secara bersama saya semalam membaca kabarnya, yakni adalah menyangkut soal masalah pendapat orang 02 di Republik ini. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita. Nah teman-teman semua, ini menarik karena ini menyangkut soal masalah Al Zaitun ini, dan memang harapan kita adalah pemerintah harus sesegera mungkin memberi memberi pandangannya dan memberi ketegasannya gitu, pernyataannya secara tegas menyangkut soal masalah Al Zaitun ini, karena memang ini adalah berkaitan dengan harapan kita semua kaum muslimin yang ada di Indonesia gitu. Karena masalah dan perkara Al Zaitun ini bukan hanya saja lagi perkara yang harus diselidiki dan dibutuhkan bukti-bukti yang konkret gitu. Tapi saya kira dengan kemudian banyak bukti-bukti yang bertaburan, tentu itu kemudian menguatkan kita untuk kemudian mendorong pemerintah untuk menyikapinya secara serius dan tegas. Nah hal inilah yang kemudian kita harapkan, dan beberapa hari lalu semalam saya baca pemberitaannya, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin kemudian memberikan pernyataan menyangkut soal masalah hal ini. Yang pertama adalah saya memang sejak awal mendorong agar Al Zaitun ini tidak boleh dibubarkan, dan alhamdulillah melalui Pak Kiai Haji Ma'ruf, beliau sudah menyampaikan hal itu bahwa Al Zaitun tidak dibubarkan. Nah ini keren teman-teman semua, keren banget. Saya kira ini adalah solusi yang tepat, sebab kita harus memerhatikan ataupun juga mempertimbangkan soal masalah ribuan santri yang ada di dalam pondok Al Zaitun itu sendiri. Oke, kita sepakat bahwa Al Zaitun ini hari ini kemudian terjadi penyimpangan besar-besaran di dalamnya. Terjadi penyimpangan dan terjadi penghinaan atas agama di dalam Al Zaitun itu. Terjadi penghinaan terhadap Al-Quran itu di dalam Al Zaitun itu sendiri. Nah, hal ini tentu bukan berarti membuat kita harus secara tegas untuk mendorong agar Al Zaitun ini dibubarkan. Saya kira tepat ketika ada kebijakan yang dimana itu memberikan ketegasan bahwa Al Zaitun tidaklah untuk dibubarkan, tetapi cukup dengan diproses secara hukum saja pimpinannya, yakni adalah Panji Gumilang. Dan saya ingin menyarankan kepada pemerintah hari ini, barangkali jika kemudian Pak Kiai Haji menonton video saya ini, saya mau ingin menyarankan bahwa jangan sebatas pada Pak Panji Gumilang saja, Panji Gumilang yang diproses secara hukum, tetapi harus secara keseluruhan, yakni adalah orang-orang yang pro terhadap Panji Gumilang juga. Nah, para pengajar-pengajar di dalamnya pun juga harus diproses secara hukum. Mereka-mereka inilah yang harus kemudian diuji dan dilakukan penyelidikan atas pikiran mereka. Apakah kemudian pikiran mereka sama dengan Panji Gumilang ataukah tidak? Tapi saya yakin sungguh ketika mereka berada di dalam Al Zaitun dan menjadi pengajar di dalam Al Zaitun, maka barangkali memungkinkan sekali jika kemudian saya mengatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sama dengan Panji Gumilang. Oleh sebabnya, saya mintakan kepada para penegak hukum ataupun juga kelompok pemerintah agar orang-orang ini tidak sebatas pada Panji Gumilang. Karena saya kira ini adalah merupakan bagian daripada teamwork, kerja bersama. Oleh sebabnya, ya harus diproses juga pun secara bersama. Jadi tidak hanya saja sebatas pada Panji Gumilang yang harus diproses secara hukum, tetapi orang-orang yang juga pro terhadap pikiran Panji Gumilang, mereka yang bersama dengan Panji Gumilang dalam circle Al Zaitun ini pun juga harus diproses. Terkecuali para santri yang kemudian menjadi korban daripada kesesatan pikiran Panji Gumilang ini. Jadi saya sepakat dan sependapat dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bisa dilihat konten-konten kita sebelumnya bahwa kita menyampaikan hal serupa. Bahwa Al Zaitun ini harus betul-betul diselesaikan dengan cara Panji Gumilang ini harus betul-betul diproses secara hukum dan tegas.
Tapi saya kemudian memiliki kekhawatiran gitu, karena ini persoalan Al Zaitun ini bukan sebatas pada persoalan hari ini. Persoalan Al Zaitun ini sudah puluhan tahun, sejak tahun 2002 ditemukan penyimpangannya, sampai kemudian hari ini baru kemudian kita secara besar-besarnya, itu pun karena kemudian dibantu dengan fasilitas teknologi hari ini. Perkara ini viral, baru kemudian dilakukan tindakan penyelidikan dan tindakan tegas atas penyimpangan pikiran dari Panji Gumilang ini. Jadi saya kira dalam konteks penegakan hukum memang Panji Gumilang ini harus betul-betul secara tegas diproses secara hukum, Pak. Nah, jangan sampai kemudian dalam konteks ini, di tengah Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya sedang lagi disoroti oleh publik, masyarakat luas Indonesia ini, lalu kemudian terjadi penyimpangan atas penegakan hukum itu sendiri. Barangkali dalam konteks ini saya ingin berkata bahwa tidak ada penegakan atas equality before the law itu secara pasti dan secara merata di sini. Karena memang kita sampai sejauh ini masih menjunjung tinggi atas hukum itu sendiri dan masih menjunjung tinggi atas equality before the law itu sendiri. Nah, kita sampai sejauh ini masih mengamini itu. Nah, hingga akhirnya kita menetapkan status negara ini sebagai negara hukum. Oleh sebabnya jangan sampai negara hukum ini hanya merupakan bagian daripada gaungan konstitusi saja, tetapi dalam konteks implementasinya itu justru kita jauh dan menyimpang daripada konstitusi itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu bentuk kekhawatiran kita dan satu bentuk penegasan kita agar kemudian hal-hal seperti ini itu tidak boleh terjadi di Republik ini. Siapapun dia, sekali lagi saya tekankan, walau sebelumnya sudah saya tekankan bahwa hatta dia adalah seorang presiden sekalipun, ketika kemudian melakukan pelanggaran, maka dia harus diproses secara hukum dan sesuai dengan perkara kadar pelanggaran yang kemudian dia lakukan. Nah, itu adalah salah satu bentuk permintaan kita kepada proses penegakan hukum, kepada aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, oleh sebabnya dalam konteks ini kita menekankan agar kemudian moral hukum itu tidak boleh hilang dari konteks penegakan hukum itu sendiri. Karena ketika kemudian moral hukum itu tidak ada dalam para penegak hukum atau tidak ada dalam hukum itu sendiri, maka saya tidak akan bisa memastikan bahwa akan ada keadilan di sana. Saya tidak bisa akan memastikan bahwa akan ada proses penegakan hukum secara adil kepada Panji Gumilang di sana. Oleh sebabnya kita semestinya harus menjiwai hukum itu dengan kemudian menjunjung tinggi moral hukum itu sendiri. Agar proses hukum yang ada adalah proses hukum yang sifatnya adalah pasti dan bersifat keadilan kepada siapa saja, tanpa harus memandang oknum-oknum tertentu yang kemudian punya afiliasi dengan pemerintahan dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Inilah yang harus juga dibereskan dari perkara ini, bahwa memang pemerintah agar kemudian bisa memastikan bahwa Panji Gumilang ini tidak punya backingan dalam negara, maka pemerintah harus dapat memastikan dalam proses penegakan hukum Panji Gumilang ini harus secara seadil-adilnya bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini ya harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Jangan sampai kemudian ada spesialisasi penegakan di sini, sehingga kemudian jelas memperkuat dugaan kita bahwa betul jelas Panji Gumilang punya backingan kuat di dalam negara. Menguatkan kita bahwa jelas Panji Gumilang di-backing oleh orang-orang yang punya kekuatan di dalam negara ini. Nah, ini satu hal yang tidak boleh. Karena di luar sana banyak anak negara ini, banyak rakyat ini yang kemudian karena kelaparannya, karena kemudian tuntutan obat untuk kesehatan anaknya, untuk kesehatan keluarganya, dan lain seterusnya, kemudian melakukan satu pelanggaran yang mendesak, lalu kemudian mereka diproses secara hukum dan harus ditahan. Nah, jadi agar kemudian mereka-mereka ini tidak merasa bahwa oh rupanya kami ini tidak dispesialkan di negara ini dan kami tidaklah merupakan bagian daripada negara ini, ya hukum itu harus ditegakkan secara adil di Republik ini. Nah, itu adalah merupakan bagian daripada harapan terbesar saya secara pribadi. Sejauh ini saya mengawal kasus ini, ya harapan saya adalah sebagaimana demikian. Proses penegakan atas Panji Gumilang ini harus ditegakkan sebagaimana hukum berlaku.
Itu adalah satu. Lalu menyangkut soal masalah Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa Al Zaitun tidak boleh dibubarkan, yang diproses adalah Panji Gumilangnya, saya mintakan. Mungkin barangkali ini adalah merupakan bagian daripada upaya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mengakuisisi hak pengelolaan Al Zaitun. Tapi itu adalah merupakan bagian daripada dugaan saya. Tapi jika itu adalah merupakan satu hal yang pasti, maka saya kira itu juga bisa dapat di-expose. Itu adalah satu hal yang bisa dapat kita dukung. Karena ini adalah sifatnya baik. Kita tahu secara bersama siapa Pak Kiai Haji Ma'ruf itu sebenarnya. Beliau tidak hanya saja kemudian berada pada ruang pemerintahan hari ini, tetapi beliau jauh sebelum itu kemudian adalah ulama, dan sampai sejauh ini masih adalah ulama terbesar yang kita pandang, yang tersohor di Republik ini. Beliau layak jika kemudian dikasih hak pengelolaan Al Zaitun untuk beliau. Saya kira Pak Kiai Haji Ma'ruf tepat untuk mengelola pondok sebesar Al Zaitun ini. Jadi saya kira jika kemudian ini adalah merupakan bagian daripada langkah pemerintah menyelesaikan perkara, Al Zaitun lalu menyerahkan hak pengelolaannya kepada Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya kira ini adalah merupakan bagian daripada langkah yang tepat. Sebab memang perkara Al Zaitun ini tidak boleh kemudian diselesaikan tanpa ada solusinya masalahnya. Kita boleh bisa saja berkata bahwa Panji Gumilang diproses secara hukum dan Al Zaitun tidak boleh dibubarkan. Betul, itu jelas. Tetapi bagaimana cara penyelesaiannya? Jangan sampai kemudian para santri ini justru dibiarkan begitu saja tanpa ada proses penyuluhan atas kesesatan pikiran yang dialaminya. Yang hari ini kita amini bahwa itu adalah merupakan bagian daripada kesesatan berbasis pada data yang dikeluarkan, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, jadi saya kira tepat jika kemudian pemerintah menyelesaikan perkara Al Zaitun ini dengan cara memberikan hak pengelolaan Al Zaitun dengan memberikannya kepada Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya kira tepat sekali. Pak Kiai Haji ini adalah merupakan ulama tersohor di Republik ini, ulama besar. Beliau mantan pimpinan tertinggi Majelis Ulama Indonesia. Wow, saya kira jika kemudian pemerintah memberikan hak pengelolaan ini kepada Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya kira ini adalah merupakan bagian daripada satu hal yang tepat. Tapi itu adalah merupakan bagian daripada dugaan saya. Dan harapan saya jika memang cara penyelesaian pemerintah dengan cara memberikan hak pengelolaan ini kepada Pak Kiai Haji, saya kira tepat juga. Saya juga mendukung. Karena kita punya harapan yang sama. Bahwa perkara Al Zaitun harus diselesaikan dengan cara Panji Gumilang diproses secara hukum. Dan kemudian para santri ini harus dilakukan penyuluhan atas kesesatan pikiran yang ada. Nah, jadi saya kira tepat itu. Gitu. Tapi yang kedua, jika kemudian pemerintah tidak mau atau Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak mau mengambil alih pengelolaan Al Zaitun, mungkin barangkali bisa dikasih kepada para ulama yang juga punya pemahaman baik di dalam konteks agama, ya kan? Dalam konteks pendidikan, saya kira banyak. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat. Jadi silakan saja. Mereka-mereka ini juga punya pemahaman yang baik dalam agama. Sejauh ini mereka masih konsisten untuk memberikan pemahaman-pemahaman baik kepada kaum muslimin yang di Indonesia. Ya, jadi saya kira ini adalah merupakan bagian daripada solusi pengentasan atas persoalan yang terjadi di Al Zaitun itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah merupakan bagian daripada pandangan saya. Jika kemudian cara pemerintah menyelesaikan perkara ini adalah dengan cara memproses secara hukum Panji Gumilang dan kroni-kroninya, lalu kemudian tidak membubarkan Al Zaitun dengan melakukan penyuluhan kepada para santri, saya kira hal ini harus juga diambil alih pengelolaan oleh pemerintah, barangkali dengan cara adalah memberikan hak pengelolaannya kepada Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, jadi itu saya kira adalah merupakan bagian daripada pandangan saya, teman-teman semua. Jika kemudian teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, bisa dituangkan di
kolom komentar yang ada dan kita akan melakukan diskusi secara bersama. Oke teman-teman semua, ini adalah merupakan bagian daripada pendapat saya. Sekali lagi, jika teman-teman punya pandangan yang berbeda, silahkan dituangkan di kolom komentar. Baik teman-teman semua, bagi Anda yang belum sempat subscribe kanal ini, silahkan subscribe lalu tekan loncengnya agar kemudian teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari saya tentang konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih teman-teman semua. Itulah pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.